Saudara, malam hari ini firman kabar baik akan berbicara tentang belajar diam dan tenang. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar diam dan tenang. Sekali lagi, ayo jemaat-jemaat Tuhan malam hari ini sama-sama katakan dengan saya harus banyak belajar diam dan tenang. Amin. Nah, ini tema kabar baik malam hari ini yang akan kita bahas, Bapak Ibu Saudara, tentang belajar diam dan tenang, ya. Firman Tuhan terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7, ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Dalam tema malam hari ini berbicara tentang belajar diam dan tenang, ya. Dikatakan demikian firman Tuhan bagi kita semua. Ada saatnya merobek, ada saatnya untuk menjahit kembali, ada saatnya diam, ada saatnya bicara. Firman dengan jelas berkata, ada saatnya kita berbicara, ada saatnya kita bekerja, dan juga firman Tuhan mengatakan malam hari ini, ada saatnya saudara dan saya belajar untuk diam dan tenang. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, mulai malam hari ini, ayo, ada 1.300 jemaat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Mulai malam hari ini, saya mau belajar diam dan belajar tenang. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat dengan jelas bahwa di dalam tinggal tenang dan diam, maka terletak kekuatan kita. Nah, jadi Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang diam, orang-orang yang tenang, bukan berarti orang-orang tersebut adalah orang-orang yang lemah. Justru Bible mengatakan orang yang cenderung banyak diam, orang yang cenderung banyak tenang, di situ terletak kekuatannya. Karena orang yang sering banyak bicara, Amsal mengatakan di dalam banyak bicara terletak banyak kesalahan. Di dalam orang banyak beraktivitas, melakukan aktivitas sehari-hari, sampai dia sendiri lupa kapan dia beristirahat. Nah, dia akan menjadi lemah. Saya setuju Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani hidup ini kita harus rajin. Kita harus bekerja. Tetapi firman berkata, ada saatnya saudara dan saya belajar untuk diam, belajar juga untuk tenang. Nah, di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali manusia terlalu sibuk dengan berbagai kegiatannya. Sehingga dia lupa dia punya keluarga, dia lupa dia punya istri, dia lupa dia sudah punya suami, dia juga lupa kalau dia punya anak-anak, dia juga lupa dia juga punya tanggung jawab yang harus dia kerjakan dalam menjalani keseharian kehidupan ini. Karena banyaknya kesibukan, karena banyaknya kegiatan-kegiatan, saudara, pada akhirnya mereka lupa untuk yang namanya beristirahat dan hidup dalam ketenangan. Ya, tapi kan saya mesti kerja, Pak Pendeta. Kalau saya nggak kerja, saya nggak akan bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar rumah, nggak bisa beli makan. Nggak ada yang melarang saudara untuk tidak bekerja. Saudara dan saya harus bekerja. Saudara dan saya harus rajin. Tapi di tengah-tengah pekerjaan dan kerajinan kita diminta oleh firman belajar diam dan belajar tenang. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Karena kalau saudara terus diforsir, terus bekerja, nanti ujung-ujungnya kita sudah capek-capek kerja, kita punya banyak uang, ujung-ujungnya uang itu hanya kita pakai untuk kita buat berobat ke rumah sakit. Karena tubuh kita lemah, stamina kita drop, fisik kita menurun dan berkurang. Bahkan tingkat konsentrasi kita berubah, saudara. Oleh karenanya, firman malam hari ini mengajarkan kepada setiap kita, ayo
kita belajar untuk diam dan tinggal tenang. Karena ketika saudara belajar diam dan tinggal tenang, percayalah saudara, firman berkata di situ akan muncul kekuatan-kekuatan yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengambil langkah untuk belajar berdiam diri dan tinggal tenang, bukan berarti kita sedang bermalas-malasan. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya mulai belajar diam, ketika saya mulai belajar tenang, bukan berarti kita sedang bermalas-malasan. Amin. Ketika ada banyak orang lagi ngomongin hidup kita, ketika lagi ada banyak orang merendahkan hidup kita, ketika lagi ada banyak orang yang sibuk healing ke sana, healing ke sini, kita diam aja, saudara. Diam itu bukan berarti takut loh ya. Diam itu bukan berarti pengecut. Diam itu bukan berarti kita nggak punya kekuatan untuk membalas. Kita diam karena memang firman Tuhan mengajarkan diam. Kita diam bukan berarti nggak ngapa-ngapain, mager, malas bergerak, nggak mau kerja, kerjaannya cuma makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Nggak gitu, saudara. Kita percaya ketika kita diam dan kita belajar tenang, kita akan melihat cara Tuhan yang ajaib, cara Tuhan yang baru, menolong hidup kita, membuka pintu berkat baru kita, dan menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Nah, saudara dan saya diminta Tuhan malam hari ini untuk belajar diam dan belajar tenang. Ya, karena hari-hari ini banyak anak Tuhan, banyak duta Kristus, banyak pelayan Tuhan tuh hidupnya gerasak gerusuk, saudara. Nggak ada uang. Waduh, gimana nih? Nggak ada uang nih. Besok nih bayar utang gimana nih? Besok makan gimana nih? Besok bayar cicilan gimana nih? Besok bayar uang kontrakan gimana? Belajar diam dan tinggal tenang. Lihatlah pertolongan Tuhan pasti dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Amin. Takut nggak? Oh iya, pasti takut. Orang besok harus bayar kontrakan. Orang besok harus bayar cicilan. Orang besok harus bayar tagihan. Orang besok harus bayar uang-uang gaji karyawan dan lain sebagainya. Masa saya harus tinggal diam? Masa saya tinggal tenang? Nah, ini yang mau kita pelajari, saudara. Malam hari ini, tadi pagi, siang, saya coba untuk berbicara dengan Tuhan lewat firman-Nya. Saya baca firman, saya dengar Tuhan lewat firman pagi, siang, dan bahkan sampai tadi sebelum live ini dimulai. Saya juga bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kalau besok misalkan kita mau bayar rumah, minggu depan atau bulan depan, atau 3 bulan lagi, atau setahun lagi, kita mau bayar lunasi cicilan mobil, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus diam, Tuhan? Kenapa kita harus tenang? Bukankah kalau besok harus bayar, harus kerja? Sometimes, terkadang benar kita kerja cari uang, tapi kalau Tuhan nggak berkati, aduh, capek, saudara. Makanya Tuhan mau saudara dan saya belajar diam dan tinggal tenang. Nah, saya masuk inti pembahasan saya malam hari ini. Oleh karena itu, saudara, mulai malam hari ini kita diminta oleh Tuhan untuk belajar bersama, untuk belajar diam dan tinggal tenang. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita perlu mengambil waktu untuk belajar diam dan tenang? Padahal tagihan sudah di depan mata. Padahal orang-orang sedang menjelekan kita. Padahal orang-orang di luar sana sedang merendahkan kita. Padahal orang-orang di luar sana ingin menghancurkan reputasi kita. Nah, kenapa sih kita masih diajar oleh Tuhan untuk tetap diam dan tinggal tenang? Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mulai belajar diam dan tenang, maka kita dapat mendengar suara tuntunan Tuhan dengan jelas. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya mulai belajar diam dan tinggal tenang, maka saya dapat mendengar suara tuntunan Tuhan dengan jelas. Amin. Satu kali di dalam Bible diceritakan ada 2 perempuan, yang satu bernama Maria, yang satu bernama Marta, saudara. Ya, Yesus mampir ke rumah mereka. Tiba-tiba yang satu yang bernama Marta ini bekerja, melayani, bahkan dia bergerak terus untuk menyediakan yang terbaik buat Yesus. Saudara,
Terkadang dalam menjalani hidup ini kita perlu bekerja sama seperti Marta. Dalam hidup ini kita memang perlu rajin seperti Marta. Waktu Yesus datang ke rumah mereka, Marta mempersiapkan segala yang terbaik buat Tuhan. Makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, semua disediakan oleh Marta. Tetapi saudara, ada kalanya Tuhan mau saudara dan saya sama seperti Maria. Apa sih yang dilakukan Maria? Yesus berkata, Maria itu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dia diam dan dia tenang di bawah kaki Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan itu jelas sekali. Apa yang Yesus ucapkan kata per kata, Maria mendengarkan dengan komplit. Dengan menyeluruh dia terima. Tapi Marta yang rajin itu nggak salah saudara. Bekerja itu nggak salah. Tapi kalau kita terlalu sibuk, terlalu rajin, terlalu bekerja, kita nggak bisa dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan, itu dengan jelas. Makanya saudara dan saya diminta untuk belajar diam hari-hari ini, belajar untuk tenang. Sehingga saudara dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Contoh, ketika saudara harus bayar tagihan, saudara harus bayar kos-kosan, saudara harus bayar cicilan motor, saudara harus bayar kontrakan. Saudara bukannya sudah bekerja, bukan? Maksud saya saudara kan sudah bekerja, sudah pergi ke kantor, sudah berdagang, sudah berjualan, tapi nggak punya cukup uang untuk membayar kontrakan, membayar tagihan, membayar cicilan tersebut. Nah, caranya satu-satunya adalah saudara coba belajar seperti Maria, diam, dan tinggal tenang dalam Tuhan. Amin. Makanya Raja Daud berkata, aku akan tinggal di bait Tuhan. Aku, dalam terjemahan aslinya, aku akan diam di bait Yahweh dan menikmati kasih-Nya. Saudara, bayangkan seorang raja yang harus memerintah. Dia mau memilih untuk tinggal diam dan tenang. Hari-hari ini juga saya akan belajar untuk tinggal diam dan tenang, saudara. Karena ketika kita diam dan kita tenang, saudara ya, kita bisa mendengar suara Tuhan itu dengan jelas. Mendengar suara tuntunan Tuhan itu jelas. Kita beda, saudara. Waktu kita ambil waktu saat teduh bersama dengan Tuhan, baca firman, baca nih ya. Sama waktu kita sibuk baca firman, itu resultnya beda loh, saudara. Kalau saudara ingin dengar suara Tuhan yang dengan jelas, saudara ambil waktu berdiam diri. Berdiam diri sekali lagi bukan berarti malas, nggak bekerja. Nggak. Kita tetap bekerja, kita tetap berdagang, kita tetap jualan, tetapi belajar diam. Kalau ada orang lagi ngomongin kita, kalau ada orang lagi ngejelekin kita, kalau ada orang lagi merendahkan kita, kalau suami kita lagi marah-marah, ngamuk nggak jelas, nggak karuan, istri kita lagi ngamuk-ngamuk, anak kita lagi marah-marah, banting pintu, ngata-ngatain orang tua, belajar sesekali jangan balas, belajar sesekali jangan respon, tetapi coba diem dulu aja, diem santai gini. Tuhan, saya harus apa ya? Apa yang saya harus lakukan? Nah, ketika saudara diam, ketika saudara tenang, maka Tuhan akan menuntun kita dan Dia akan berkata dengan jelas, udahlah fair, orang yang ngomongin kamu, orang yang rendahin kamu, maafkan saja, ampuni saja. Nggak ada untungnya kamu ribut, nggak ada untungnya kamu berdebat, nggak ada untungnya kamu saling sindir, nggak ada untungnya kamu saling menjatuhkan, nggak ada untungnya kamu saling bermusuhan. Karena perintahku jelas, kasihilah orang yang membenci hidupmu, ampunilah orang yang memaki-maki hidupmu, dan bahkan berkatilah orang yang mengutuki dan berbuat jahat atas hidupmu. Nah, kita bisa dengar tuh suara, saudara. Dan ketika kita diam dan tenang dengar suara itu, kita bisa melakukannya, saudara. Oleh karenanya, hari-hari ini kalau saudara, iya Pak, mertua saya itu lagi jahatin saya, Pak. Mertua saya itu lagi ngomongin saya. Bahkan ipar dan mertua saya itu lagi bersekongkol, ingin misahin rumah tangga saya. Saudara, jangan lari dengan cerita kemana-mana. Mulutnya belajar dikunci, saudara. Mulutnya belajar dikunci. Ya Pak, tetangga sebelah saya tuh Pak jahat Pak. Dagangan saya suka disiram pakai air kencing manusia Pak. Suka disiramin kotoran manusia. Emang dagangan saya salah apa Pak? Orang-orang di sebelah orang bilang dagangan saya pakai tali pocong lah. Dagangan saya pakai tanah kuburan lah. Makanya dagangan saya selalu laris, selalu rame. Saudara, belajar diam aja. Diam. Jangan cerita ke siapapun. Belajar diam sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku butuh Tuhan nih. Gimana caranya ya Tuhan?
untuk melewati pergumulan ini, untuk melewati masalah ini. Makanya tadi sebelum live, saya coba ketik di Facebook saya berkata, kalau saudara lagi ada pergumulan, ada masalah, ceritain sama Yesus. Maka Yesus peduli. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya cerita sama Yesus, Yesus peduli. Amin? Amin? Kadang-kadang Pak, istri kita nggak peduli Pak sama kita Pak. Kadang-kadang nih, maaf ya buat ibu-ibu ya. Kadang-kadang ibu-ibu juga egois gitu. Suami kerja dari pagi sampai malam, siapin teh kek, siapin kopi kek, siapin air hangat kek. Capek ya Pak ya? Capek ya sayang ya? Mau mandi ya? Itu dong sebagai seorang istri harus jadi penolong. Bukannya malah, mana duit? Keluar seharian bawa duit nggak? Aduh. Ini yang bikin kadang-kadang laki-laki tuh kesel sama wanita-wanita. Sebaliknya juga gitu. Bapak-bapak, belajar menghargai dan menghormati istrinya. Istrinya udah capek ngurusin anak seharian, nyuci, ngepel, apapun itu namanya. Kita malah nyuruh-nyuruh dia terus, nyuruh-nyuruh dia terus. Aduh, Pak, belajar untuk saling menghargai. Kita belajar diam, bukan berarti kita takut. Gak apa-apa, kita cukup lihat aja, saudara. Orang merendahkan kita, orang ngomongin kita, orang jelekin kita, bahkan, wah, debt kolektornya udah nagih, pastor. Rumah saya digedor-gedor. Nggak apa-apa. Hadapi saja, bilang, saya akan bayar. Tetapi tunggu ya. Saya akan berusaha dan berjuang untuk mendapatkan berkat, untuk membiayai kembali, atau membayar hutang atau cicilan saya yang belum terbayar dan belum terlunasi. Saudara cukup diam, saudara tenang. Nah, waktu ketika saudara diam, waktu ketika saudara tenang, saudara akan mendapatkan bukan hanya suara Tuhan, tapi saudara akan ditolong oleh Tuhan. Satu kali saudara, Musa itu diperhadapkan dengan Laut Teberau. Ya, di depannya ini Laut Teberau, kita udah tahu cerita ini bersama. Di belakangnya itu ada tentara Mesir, tentara Firaun, jumlahnya ribuan. Kanan kirinya itu padang belantara, saudara. Nah, orang Israel maki-maki Musa, saudara. Orang Israel mocking Moses. Moses di-mocking habis sama orang Israel. Dia berkata, Musa, apa nggak ada kuburan di Mesir sampai kamu membawa kami mati di sini, di padang belantara ini? Pakai otak dong. Pakai dong logika kamu dong. Kamu bawa kita jutaan orang, pengen ditenggelamin di Laut Teberau. Tahu nggak apa yang Musa lakukan? Musa cuman diam. Musa diam dan Musa tenang. Dan tiba-tiba Musa mendengar suara Tuhan. Dia berkata, angkat tanganmu, laut ini akan terbelah menjadi dua dan menjadi dataran kering, dan melangkahlah, lewatilah dua belah dinding laut ini, menyeberang, melewati Laut Teberau. Saudara, waktu kita diam, kita tinggal tenang, Tuhan akan membimbing dan menyertai kita. Kalau hari ini rumah tangga saudara sedang bermasalah, hari-hari ini, aduh ya, apa ya, bisnis saudara sedang bermasalah, Pak, bisnis saya dibawa kabur, Pak. Ada orang yang bawa kabur uang saya, Pak. Aduh, dagangan saya, Pak, saya udah dagang dari pagi sampai malam, nggak ada yang beli, Pak. Aduh, Pak, saya udah jualan, Pak. Coba buy one, get one free, nggak ada yang laku, Pak. Ibadah, dagangan online saya juga nggak ada yang laku, nggak ada yang laris. Saudara, coba deh, belajar diam, belajar tenang. Coba di rumah belajar diam, belajar tenang gitu ya. Aduh, saya ngeliat teman-teman saya tuh lagi jahatin saya. Teman-teman saya lagi ngomongin saya. Udah belajar diam, belajar tenang gitu. Nggak usah kepanasan, nggak usah marah-marah, nggak usah, lo ngomongin gue lo ya? Lo belum tahu siapa gue lah. Gue sobekin mulut lo. Nggak usah. Diem aja, diem. Diem, kita cuma tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya Tuhan ya? Nanti Tuhan yang akan tuntun kita gitu ya. Kalau buat pengusaha-pengusaha yang hari-hari ini lagi bikin project, hari-hari ini lagi bisnis, tiba-tiba nih udah penandatangan, tiba-tiba batal. Udah mau penandatangan, tiba-tiba batal. Udah mau transaksi, tiba-tiba batal. Udah mau jual beli nih, para properti nih, tanah udah mau dijual nih, udah mau dibeli, tiba-tiba batal. Saudara jangan marah. Saudara jangan kecewa. Saudara jangan kecil hati. Saudara jangan lekas-lekas putus asa. Balik ke rumah, masuk kamar, rest sebentar, tanya sama Tuhan. Tuhan, ini mesti gimana lagi Tuhan? Apa yang saya harus lakukan? Tuhan tolong saya dong. Tuhan bimbing saya. Seperti Tuhan membimbing Musa. Diam aja saudara. Sambil saudara diam, sambil saudara ngomong sama Tuhan.
Kayaknya nggak bisa bisnis saya jalan tanpa Tuhan. Amsyong Tuhan. Nggak ada uangnya kalau jalan tanpa Tuhan. Sial terus, Tuhan tolong saya. Bimbing saya Roh Kudus. Maka kita akan mendengar suara Tuhan dengan jelas. Oh, kamu bisnisnya jangan begini. Oh, kamu bisnisnya jangan sama orang itu. Oh, kamu harus jualan ini. Begini caranya. Begitu caranya. Dan lain sebagainya. Saudara, satu kali saya lagi santai-santai, saudara. Santai-santai di kamar. Saya santai-santai di kamar. Tiba-tiba Tuhan tuh bicara dengan saya. Bicara begini. Verona, kamu buat ibadah di Facebook dari hari Senin sampai hari Jumat. Ibadah doa malam. Saya dengar suara itu jelas, saudara. Di Facebook, di fanpage Facebook. Kamu buat. Kamu akan memberkati banyak orang dan ribuan orang. Saudara, itu waktu itu saya lagi diam, lagi di kamar sendirian. Lagi tenang gitu ya. Istri lagi di depan, di ruang tamu sama putri saya. Saya lagi di kamar, di ruangan ini saya lagi di kamar. Tiba-tiba Tuhan bicara seperti itu. Buatlah ibadah di fanpage Facebook selama pandemi ini dan terus kamu buat ibadah itu. Dan saudara, akhirnya saya buat, saudara. Dan akhirnya saya dengan saudara ini kan berteman. Saya dengan saudara ini akhirnya beribadah bersama-sama. Ada 2135 sampai malam hari ini. Sudah 2 tahun lamanya kita online. Tuhan masih tetap mempercayakan ribuan jiwa untuk kita bersama-sama berhimpun, berfellowship, dan beribadah. Coba sekali-sekali saudara jangan andalkan kekuatan saudara lagi. Sekali-sekali saudara belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan orang lain. Tidak mengedepankan egois. Tidak mengedepankan emosi. Tapi coba belajar diam. Belajar aja diam gitu. Saudara ambil waktu di mana? Terkadang saya suka pergi ke gua-gua Maria, saudara. Terkadang ya. Kalau orang-orang Katolik pasti tahu tuh. Gua Maria sembahyang. Ngapain pastor menyembah Maria? Enggak. Saya pergi ke gua Maria itu karena tempatnya sepi. Tempatnya sunyi. Kalau orang-orang yang Katolik pasti tahu. Saya terkadang pergi ke gua-gua Maria. Kadang-kadang di katedral. Kadang-kadang di gereja Katolik di Menteng. Kadang-kadang pokoknya saya cari aja gitu. Tempat yang sepi, tempat yang tenang. Saya bisa mendengar suara Tuhan baik itu dalam hati, telinga, dan secara keseluruhannya. Bahkan kadang-kadang ada malaikat Tuhan yang menghampiri saya, yang kasih saya kekuatan. Ada kadang-kadang malaikat Tuhan yang mengurapi saya tiba-tiba. Dari ujung kepala sampai tubuh jiwa raga roh telapak kaki saya. Kadang-kadang badan saya diurapi oleh Tuhan, dikasih jubah gitu, dikasih kayak orang hujan tuh, dikasih tutupin jaket. Kadang-kadang badan saya tuh kalau saya lagi baca firman sendirian, itu badan saya seperti ditutupin jaket gitu ya, kayak kompor ditutupin karung basah begitu. Tapi ini bukan karung basah, kayak jubah. Saya lagi baca sendiri gitu ya. Suka ditaruhin gitu sama malaikat Tuhan tuh jubah urapan. Saya merasa tubuh saya tuh panas semuanya, saudara. Manifestasinya tuh panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas, kadang-kadang seperti angin. Padahal tempat ruangannya nggak ada angin, saudara. Tapi seperti ada angin gitu. Wind from heaven ya, mungkin ya, saudara ya. Saya belajar diam, saudara. Ketika saudara belajar diam, saudara akan mendengar His voice clearly gitu loh. Ya, saudara para pengusaha coba belajar diam dan tinggal tenang. Yang kedua, mengapa kita perlu mengambil waktu untuk diam dan tenang? Yang kedua, ketika kita belajar diam dan tenang, maka kita dapat mengevaluasi perbuatan dan ucapan kita yang salah. Amin. Amin. Yang kedua, ketika kita belajar diam dan tinggal tenang, maka saudara dan saya kita dapat belajar untuk mengevaluasi perbuatan dan ucapan kita yang salah. Oh iya ya, hari ini tuh perkataan saya kayaknya menyakiti hati orang. Hari ini tuh kayaknya perbuatan saya tuh melukai perasaan orang. Nah, kalau kita diam, kita tenang, kita bisa belajar, saudara. Tapi kalau kita ngomong dulu, ngoceh terus, marah terus,
maki-maki terus, kita ngerasa kita nggak punya salah. Kita ngerasa tindakan gue udah bener kok, omongan gue udah bener kok. Kenapa emang? Akhirnya yang dikedepankan adalah egoisme kita, arogansi kita. Nah, tetapi ketika kita mulai belajar diam dan tinggal tenang, kita akan dapat belajar untuk mengevaluasi ucapan dan perkataan kita yang salah. Oh iya ya, saya nggak boleh gini tadi sama istri saya. Oh iya, saya nggak boleh begini ucapan saya sama anak saya. Oh, perkataan saya nggak boleh begini sama gembala saya. Oh, ucapan saya nggak boleh begini sama pelayan-pelayan saya. Oh, ucapan saya nggak boleh begini sama jemaat. Oh, ucapan saya nggak boleh begini, nggak boleh kasar sama anak buah di kantor. Oh, ucapan saya nggak boleh sarkas sama bos di kantor. Oh, tindakan saya nggak boleh sini sama orang yang nggak suka sama saya. Nah, saudara tahu nggak, kalau kita belajar diam dan tenang tuh kita bisa belajar mengevaluasi diri kita loh. Kita bisa belajar mengevaluasi diri dan perbuatan kita dan perkataan kita. Oh, harusnya statusnya nggak boleh begini di Facebook. Oh, status saya harusnya nggak boleh begini di TikTok. Oh, harusnya video saya nggak boleh begini. Harusnya postingan saya nggak boleh jahat begini di Instagram dan lain sebagainya. Nah, ketika kita belajar diam dan tenang, kita bisa evaluasi. Oh, ini salah nih. Supaya di kemudian hari, kita nggak jadi orang yang arogan. Saya juga punya banyak kesalahan, saudara. Dalam mungkin bertutur kata, mungkin dalam bersikap terhadap istri, anak, pelayan-pelayan atau duta-duta Kristus di gereja yang dimana saya gembalakan. Mungkin saya juga pernah salah ucap, mungkin saya juga pernah salah bertindak, atau mungkin sebaliknya mereka juga pernah salah ucap dan salah bertindak atas hidup kita. Nah, ketika kita diam dan tenang, kita bisa tuh nemuin, oh iya, saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begitu, saya nggak boleh kasar, saya nggak boleh arogan, saya nggak boleh sombong, statement saya nggak boleh melukai hati orang, ucapan saya nggak boleh melukai perasaan orang. Nah, ketika kita belajar ini, saudara, kita diam dan tenang, maka kita akan semakin didewasakan oleh Tuhan. Bahwa yang kita perbuat, bahwa yang kita lakukan, itu sebenarnya nggak patut dan tidak bijak gitu ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari yuk, ada 2178 jemaat, belajar diam, belajar tinggal tenang. Ketika Daud mengambil istri Uria, saudara ya. Waktu itu Daud menginginkan istri Uria. Daud meniduri istri Uria sampai Daud itu memiliki anak di luar pernikahan dari Beersheba, saudara. Dia lihat dari atas soto rumah ada perempuan telanjang bulat lagi mandi, saudara ya, namanya pria. Kalau melihat perempuan mandi tanpa pakaian telanjang bulat, pasti birahinya itu meningkat ya. Birahinya meningkat dan syahwatnya meningkat, pasti mengingini untuk meniduri perempuan itu, saudara. Ini Raja Daud. Dan Raja Daud pada akhirnya dalam kisah ini, kejadianlah kisah ini. Daud meniduri Beersheba, istri dari Uria, saudara. Nah, singkat cerita, Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Nabi Nathan berkata, apa sih yang kurang dari Tuhan? Keluarga, keuangan, kekayaan, kemasyhuran, nama baik, tahta, sudah dikasih oleh kamu. Kenapa kamu masih mengambil istri orang lain dan menghamilinya? Bahkan bukan hanya menghamilinya, kamu membunuh suaminya. Kamu taruh dia di paling depan posisi di medan perang, sehingga dia mati terbunuh dan engkau mengawininya. Saudara, Daud pada akhirnya menyesal, dan dia belajar diam, dan dia tinggal tenang. Dan di dalam diam dan tinggal tenangnya Daud menyadari, apa yang sudah saya perbuat itu salah, saudara. Saya mengambil istri orang, saya berzina dengan istri orang, saya meniduri istri orang, bahkan orang itu sampai hamil, bahkan suaminya saya bunuh, saya rekayasa untuk terbunuh di medan perang, sehingga dia menjadi janda dan saya bisa menikahinya. Saudara, kalau kita belajar diam dan tinggal tenang, kita bisa mengevaluasi perkataan kita yang mungkin melukai orang, perbuatan kita mungkin yang menyakiti hati orang. Saya juga sebagai manusia biasa juga, oh iya ya, saya salah kemarin-marin ngomong begini, begitu, begini, begitu. Oh iya ya, saya salah bertindak seperti ini dan itu, ini dan itu.
Makanya saudara, kita harus belajar banyak berdiam di kaki Tuhan dan belajar banyak tinggal tenang bersama dengan Tuhan supaya kita bisa mengevaluasi ucapan dan kesalahan kita. Pengusaha-pengusaha, nggak apa-apa, Pak. Kalau kan setiap kita kan bisa salah dalam mengambil keputusan, salah dalam bertutur kata, mungkin pernah. Tapi coba belajar diam ya, belajar tenang. Nanti saudara selain mendengar suara tuntunan Tuhan, saudara akan belajar mengevaluasi. Kenapa ya jualan saya tuh nggak rame? Kenapa ya dagangan saya tuh selalu sepi? Kenapa ya kok saya nggak prospek-prospek ya? Kok saya nggak closing-closing ya? Salah saya di mana ya? Apa kurangnya ya? Nah, belajar diam, belajar tenang, kita bisa mengevaluasi perkataan dan tindakan kita. Karena ada orang-orang tuh yang merasa sok gitu loh, merasa sok banget gitu, merasa arogan. Ya kan saya udah melakukan segalanya, saya ini pinter, saya ini cerdas, saya ini rohaniawan, saya ini rajin puasa, saya kan begini begitu. Akhirnya dia nggak bisa sadar dengan perbuatan dan ucapannya yang salah, yang membuat perusahaannya bangkrut. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu bukan karena salesnya nggak jago jualan. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang tutup gulung tikar bukan karena produknya nggak menarik. Jangan-jangan sikap kita dan perbuatan kita yang arogan. Ada banyak majikan-majikan tuh ya, pembantunya nggak betah. Bukan karena gajinya kurang gede, bukan. Ada banyak yang jadi pembantu, baby sister, atau mungkin saudaranya bekerja dengan keluarganya untuk menjaga anaknya atau menjaga cucunya. Gajinya udah gede, 7-8 juta, 10 juta, tapi nggak betah keluar. Bukan karena gajinya kurang gede. Jangan-jangan perbuatan dan ucapannya menyakiti. Coba deh, Bu. Pak, kita sebagai orang yang mungkin hari ini dipercayakan Tuhan, uang banyak, jabatan, popularitas, yuk belajar diam. Saya juga mulai belajar diam, saudara. Kenapa ya saya begini? Kenapa ya saya begitu, Tuhan? Dan Tuhan memberitahukan, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, ketika kita belajar diam dan tinggal tenang, saudara, yang kedua, kita dapat belajar untuk mengevaluasi perbuatan dan ucapan kita yang salah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus belajar diam dan tinggal tenang? Yang ketiga, ketika kita belajar diam dan tinggal tenang, maka kita dapat mengontrol emosi dan karakter hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya bisa mengontrol emosi dan karakter saya yang meledak-meledak. Amin. Kalau saudara sering-sering belajar diam dan tinggal tenang, saudara, karakter saudara akan diubahkan Tuhan loh hari lepas hari. Yang tadinya mungkin kita marah-marah, yang tadinya mungkin kita tukang maki-maki orang, yang mungkin tadinya kita bawa mobil disenggol dikit nggak terima. Belajar diam ya. Saya juga belajar diam dan belajar tinggal tenang supaya saya bisa melihat dan mengontrol emosi dan karakter hidup saya yang jelek, saudara. Kadang-kadang benar juga apa kata istri saya. Saya ini, saudara, kalau urusan mau makan, kata istri saya ya, saya nggak sadar karena saya nggak belajar diam untuk itu. Tapi saya mulai pelajari. Iya ya, kalau setiap kali saya mau makan gitu ya, kalau saya udah lapar, saya ini orangnya rewel, saudara. Mau makan, ayo makan. Saya orangnya rewel, saudara. Mungkin kalau sama orang-orang saya nggak terlalu rewel, tapi kalau sama istri saya agak sedikit rewel, saudara. Jadi waktu istri saya tegur saya terima, saya akhirnya, saya harus belajar. Kalau saya ngoceh juga, ngomong juga, maka saya nggak bisa kontrol emosi dan karakter saya. Belajar aja diam, saudara. Kalau saudara lihat, tiba-tiba ada orang yang ngomongin kita, tiba-tiba ada orang yang lagi ngerendahin kita, ngejelekin kita dengan banyak cara. Saudara belajar diam aja, tinggal tenang supaya emosi dan karakter kita itu bisa terkontrol. Ya, banyak orang emosinya tidak terkontrol karena merasa so hebat gitu. Wah, saya kan pendeta, wah saya kan pelayan Tuhan, wah saya kan bos, saya kan artis gitu. Nah, kalau saudara mau mengontrol emosi dan karakter saudara yang suka meledak-meledak, ya, suami-suami, kita ini kan cuma laki-laki biasa yang dinaungi roh yang luar biasa, saudara. Ya, istri-istri juga belajar diam, nanti ibu-ibu akan ini deh,
emosinya akan terkontrol deh. Mau orang mau jelekin kita ke, orang mau ngomongin kita ke, kita diem aja, nggak usah respon, nggak usah bales, diem aja. Lama-lama emosi kita terkontrol kok. Lama-lama karakter kita diubahkan Tuhan kok. Apalagi kalau ibu-ibu yang ada di sekolah-sekolah anak yang nganterin anak-anak tuh kan, apalagi ibu-ibu itu kan, wanita itu kan orangnya kan nggak bisa diliatin dari atas kepala sampai telapak kaki, atau sebaliknya. Wanita dengan wanita itu kadang-kadang suka ngamuk, suka marah kalau diliatin dari kaki sampai atas kepala gitu diliatin gitu kan. Terus kalau sampai di perempuan tahu lagi diliatin dari sepatunya apa, celananya apa, tasnya apa, antingnya apa. Oh, barangnya barang biasa, nggak brand. Itu biasanya suka ribut tuh di mall. Di mall bisa ribut, di sekolahan bisa ribut. Lihat tuh, mak tuh suka ributnya nggak jauh-jauh, cuman gara-gara sering diliatin. Ada mak lagi beli sayur di tukang sayur, terus diliatin gitu. Terus padahal cuma ngeliatin doang, terus mamanya langsung respon, ngapain lo ngeliatin gue, lo nggak ada kerjaan, lo mau gue butain mata, lo mau gue colok gitu. Padahal cuma ngeliatin doang. Nah, tuh banyak perempuan-perempuan tuh emosinya nggak kekontrol. Baru diliatin sepatunya, baru diliatin tasnya, baru diliatin rambutnya, udah ngamuk. Nah, jadi wanita-wanita gitu ya, belajar tinggal tenang, belajar tinggal diam, supaya emosi dan karakter hidup kita terkontrol gitu ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Wah, ini jemaat-jemaat pada ketawa-ketawa tuh. Iya kan? Kalau cewek-cewek kan gitu, cewek. Coba deh, kalau ada sekumpulan cewek, jalan nih, dua orang aja nih. Ini ada cewek nih, tiga orang nih, jalan nih. Tak, 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 tak. Terus tiba-tiba ada dari sini, ini dari sini, yang berlawanan arah. Ini 3, ini 2 nih misalkan ya. Ini 3, ini 2. Jalan. Terus ada yang satu aja yang ngeliatin begini. Terus tambah dikebas rambut lagi. Itu ribut, rame. Bisa di mall, bisa jambak-jambakan, bos. Bener. Bisa jambak-jambakan. Saya kan sering lihat kalau ibu-ibu lagi berantem di sekolahan. Di sekolahan SD, di sekolahan TK, di sekolahan SMP, jambak-jambakan. Ditanya sama sapamnya, kenapa sih, ada masalah apa? Enggak, dia nih ngeliatin gua. Emang gua wanita malam diliatin begitu? Loh, emang kenapa gua cuma ngeliatin lo doang kok? Akhirnya ribut. Di mall tuh ribut, di pasar tuh. Mak-mak kadang-kadang ribut bukan karena harga sayur naik. Karena cuma gara-gara ngeliatin jeng-jengan. Liatin jeng-jengan. Bener. Coba lihat tuh mak-mak di pasar. Coba deh, perempuan-perempuan. Ayo ngaku, ibu-ibu. Yang suka berantem di pasar, yang suka berantem di pasar, bukan gara-gara harga harga sayur mahal, bukan gara-gara harga wortel mahal, bukan gara-gara abang yang nggak mau ngelayanin. Kadang-kadang perempuan-perempuan kalau di pasar aja suka ngeliatin, ngapain ngeliatin konde saya? Habis konde ibu lucu sih kayak bapau gede. Akhirnya ribut, jambak-jambakan. Nah, jadi belajar tinggal tenang, belajar diam, supaya emosi dan karakternya terkontrol ya. Gitu ya, saudara ya. Satu kali Yusuf tuh dikata-katain sama saudara-saudaranya. Tukang mimpi, tukang mimpi, tukang mimpi. Tapi Yusuf diem aja. Yusuf dijual, Yusuf diem aja. Karena Yusuf tahu, saudara, kalau saya balas, emosi saya bisa meledak. Kalau saya balas, bisa ribut, bisa rame. Bisa pecah gitu kan. Nah, saudara, buat ibu-ibu ya yang di Malaysia ya, yang di Malaysia, udah ya, kalau pergi ke mall, pergi kemana, pergi ke pasar, jangan suka lihat-liatin perempuan lain ya. Ntar lo ribut. Nanti lo ribut pasti. Saya udah tahu deh tuh. Mak-mak tuh begitu ributnya, nggak jauh-jauh. Lihat-lihatan gitu kan. Dia pakai tas apa tuh? Dia pakai tas apa tuh? Itu kondeknya merek apa tuh? Jangan-jangan rambut mayat tuh. Jangan-jangan rambut kuntil anak tuh kondeknya tuh. Coba lihat, coba lihat. Tuh dia pakai ban pinggang apa tuh? Pakai ban pinggang apa? Pakai tali rapia tuh. Coba liatin, coba liatin. Ribut rame bu, jambak-jambakan bu. Bener, aduh, pasar jadi rame. Sekolahan jadi rame.
Tinggal polisi datang, nih ada apa nih di sekolah rame-rame? Itu ibu-ibu lagi jambak-jambakan. Masalahnya apa? Cuman gara-gara lihat-lihatan doang kok. Cuman gara-gara lihat-lihatan doang. Aduh, wanita. Yang wanita itu ingin dimengerti. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa kita harus belajar diam dan tinggal tenang? Yang keempat, ketika kita belajar diam dan tinggal tenang, maka kita dapat melihat karakter hidup orang lain dengan lebih jelas. Saudara, yang keempat, ketika saudara tinggal diam dan tinggal tenang, saudara bisa melihat karakter orang itu dengan baik dan jelas. Diam aja. Diam, liatin aja. Nggak usah ikut ngobrol, nggak usah ikut ngomong. Kita tahu tuh, mana orang yang suka pamer, mana orang yang suka gibah, mana orang yang suka ngomongin orang, mana orang yang suka sok gitu loh. Kita belajar diem aja, saudara. Diem aja, tenang aja. Kita bisa lihat tuh tetangga-tetangga kita dengan jelas, saudara. Kita bisa lihat lawan bisnis kita, apakah dia mau nipu, apakah dia mau ciak kita, apakah dia ingin mau bawa kabur duit kita. Kalau kita belajar diam dan tinggal tenang, kita bisa melihat karakter orang. Saudara, kalau saudara mau lihat orang, hidup orang, lihat dari tulisannya, saudara. Lihat dari tulisannya. Dimanapun. Saudara mau lihat tulisannya di medsos, saudara mau lihat tulisannya di, apalagi ya, di buku, gitu ya. Ataupun lihat dari perkataannya. Saudara bisa lihat, bisa kenal orang itu. Karena melalui tulisan itu, ungkapan hati dan pikiran yang memang dengan sadar dipikirkan dan ditulis. Yang direnungkan, yang dia tulis, yang dia posting, saudara. Nah, jadi, saudara, nggak usah kebakaran jenggot. Tenang aja, liatin, diam. Nanti kita bisa lihat tuh. Oh, dia tuh orangnya baik ternyata. Cuma caranya kurang elegan. Oh, dia orangnya emang barbar nih kayaknya nih. Oh, dia nih orangnya tuh perhatian. Oh, dia orangnya tuh kasar. Oh, dia nih orangnya emang sedikit kampungan ya. Kata-katanya kampungan, mulutnya kampungan, tingkahnya kampungan. Bukan dia, orang kampungan tuh bukan berarti dia tinggal di kampung loh. Ada banyak orang tinggal di kota juga, tapi gaya hidupnya kampungan. Karakternya kampungan. Tapi ada orang yang sederhana, tapi gayanya elegan, saudara. Jadi, kita bisa lihat hidup orang-orang yang yang benar-benar kita bisa tahu karakter seseorang itu. Kita lihat aja, kita diem aja. Makanya ada istilah begini, don't just cover by the book gitu. Don't just the book by the cover. Maaf ya. Don't just the book by the cover. Jangan melihat atau menghakimi buku dari covernya. Ya. Saudara harus tenang supaya saudara bisa lihat segalanya. Saudara, kiranya melalui kabar baik ini, saudara diberkati ya. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar diam dan tinggal tenang ya. Kalau kita belajar diam dan tinggal tenang, 1, kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. 2, kita bisa apa namanya tadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang kedua ya? Saya lupa nih. Tadi yang pertama, kalau kita belajar diam dan tinggal tenang, kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Yang kedua, ketika kita diam dan tinggal tenang, kita bisa mengevaluasi tuh perkataan dan perbuatan kita yang salah. Yang ketiga, ketika kita belajar diam dan tinggal tenang, kita dapat mengontrol emosi dan karakter hidup kita. Dan yang keempat, ketika kita belajar diam dan tinggal tenang, kita bisa melihat karakter orang lain, hidup orang lain. Makanya Yesus tuh diam aja, Yesus diam, Yesus tenang. Dia lihat karakter Simon. Oh, Simon orangnya begini, banyak omong. Kalau kata orang Manado tuh macico gitu ya, macico. Banyak ngomong, macico ya. Ini banyak ngomong, oh ini banyak gaya. Nggak punya uang tapi maunya gaya terus. Nggak punya uang tapi maunya dandan terus. Oh yang ini seneng nabung, oh yang sini suka traktir. Oh yang sini pelit, oh yang... Kita kalau diam, kita tenang, kita bisa lihat orang, saudara.
Oh begini, oh begini. Gitu ya. Saudara, kiranya firman kabar baik malam hari ini jadi berkat buat semuanya.